Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Seperti biasa, tidak sendiri, sudah hadir bersama saya ada Ustadz Hilman Fauzi. Hilman, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mila, sehat. Mudah-mudahan juga pemirsa CNN Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan kita terus semangat menuntut ilmu ya. Harus karena di antara amunisi yang bisa menjadikan hidup kita lebih baik adalah ilmu. Nah, ya, maka jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Iya, dan hari ini kita akan menuntut ilmu terkait mengapa hati kita ini sempit, Hilman ya. Sebelum kita bahas, saya ingin mengingatkan pada pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Langsung, Hilman, mengapa hati kita ini sering merasa sempit? Apa yang salah ya kira-kira? Tafadhol. Iya. Kalau kita bicara tentang hati, ya, hati ini dalam bahasa Arab ditulis dengan istilah kolbu. Apa arti kolbu itu? Kolbu itu sesuatu yang mudah terbolak-balik. Qallaba yuqallibu, dari fi'il madhi itu ya. Jadi memang kondisi hati ya mudah terbolak-balik. Kadang senang, kadang sedih, kadang bahagia, kadang sengsara, kadang lapang, kadang sempit gitu. Nah, maka ketika bicara hati, ada 3 kondisi hati yang boleh jadi ini catatan untuk kita semua. Yang pertama ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tenang, hati yang lapang. Ada yang kedua qalbun marid, hati yang sakit, hati yang berpenyakit, termasuk hati yang sempit. Ada yang ketiga qalbun mayyit, hati yang mati. Ada hati yang tenang, lapang, ada hati yang sempit, sulit, ada hati yang mati. Nah, penyakit hati itu salah satunya ketika hati terasa sempit. Kenapa hati terasa sempit? Jawabannya adalah karena kurang berzikir kepada Allah. Karena yang bisa menenangkan hati hanya berzikir kepada Allah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, alam bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hatimu akan menjadi tenang. Berarti kalau ada hati yang terasa sempit, ada hati yang senantiasa gelisah, coba cek dan evaluasi bagaimana kedekatanmu dengan Allah, bagaimana ketaatanmu kepada Allah, bagaimana keyakinanmu kepada Allah. Boleh jadi itu adalah jawaban kenapa hatimu terasa sempit. Berarti kurang zikir kita ini. Iya. Nah, ketika memahami zikir, tentu ada prakteksnya yang bisa kita hadirkan. Yang pertama, zikir bil lisan. Ya, barangkali kita kurang menyebut nama Allah gitu ya. Yang kedua, boleh jadi zikir bil amal. Apa di antaranya? Mohon maaf, mungkin banyak melalaikan sholat. Sholat itu zikir. Betul. Ya. Dan ketika kamu sholat, disitulah momentum terindah dan terdekatmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang suka itu tadi ya, menunda-nunda sholat itu juga bagian dari melalaikan. Boleh jadi itu yang menjadi persoalan. Kenapa hatimu terasa sempit? Karena selama ini ada perintah Allah yang kau lalaikan dalam sholat yang kau dirikan. Yang ketiga, boleh jadi jarang baca Al-Quran. Betul. Al-Quran itu adalah pesan cinta dari Allah yang sebaiknya kita baca setiap saat, setiap waktu. Karena Al-Quran bisa menjadi syifa, obat untuk setiap penyakit dalam diri kita. Atau yang keempat juga karena kurangnya menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu adalah bagian daripada zikir. Atau yang kelima, kurangnya kita bergaul dengan orang-orang soleh. Ini ngaruh. Coba dilihat dari 5 hal tadi. Boleh jadi kurang zikir lisan kita, boleh jadi banyak melalaikan sholat, kurang baca Quran, jauh dari menuntut ilmu, dan yang kelima karena kita jarang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Maka sebaiknya jika hati ini terasa sempit, segera obati agar semakin lapang. Salah satunya
perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah yakin dan kita mantapkan, maka nanti hati-hati yang lain itu akan kemudian kita perbaiki. Iri, dengki, ujub, sombong, takabur dan seterusnya, itu diantara penyakit hati yang bisa kita sembuhkan dengan obat-obat hati yang bisa mengantarkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau Babila nanya, kenapa hati kita terasa sempit? Boleh jadi karena sempitnya hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika engkau mendekat taat kepada Allah, engkau akan diberikan kelapangan hati untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Jadi obat penawarnya ada 5 tadi yang disampaikan ya. Tanda-tandanya misalnya gini, kita kan memang diwajibkan untuk bermuhasabah terus ya. Apa yang salah, apa yang kurang gitu. Kalau kita sudah merasa apa ya kira-kira, wah ini berarti saya kurang nih zikirnya. Ini berarti saya melalaikan sholat. Itu biasanya apa ya yang jadi triggernya? Kita harus bisa dikatakan sinyal apa yang harus kita segera tangkap? 2 saja. Yang pertama, ketika hatimu tidak tergerak untuk bertakwa kepada Allah. Contoh misalnya, Bamila dikasih kesempatan bangun di sepertiga malam. Ada 2 pilihan. Ada orang yang lanjut tidur lagi. Ada orang yang kemudian segera bangun, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud. Pernah nggak Bamila mikir begini? Aku sudah bangun ya, tapi kenapa tubuhku tidak tergerak untuk mendirikan sholat qiyamul lail? Betul. Sering. Kenapa? Jangan-jangan ada dosa apa yang aku lakukan di siang hari sehingga menghambat aku untuk menunaikan kebaikan ini. Ada orang yang membutuhkan sesuatu, kita bisa bersedekah, tapi rasanya sulit banget untuk kita mengeluarkan sedekah kita. Cek, boleh jadi ada hatimu yang sempit sehingga engkau tidak memahami kebaikan yang sedang Allah hadirkan untuk dirimu. Atau yang kedua, tandanya adalah ketika engkau melihat orang lain dengan penuh kebencian. Jadi melihat orang tuh benci gitu ya, benci gitu. Kayaknya nggak ada baiknya gitu. Iri dengan pencapaian suka, orang, gitu ya. Nggak suka. Ya tetangga beli kulkas kita yang kedinginan. Ya. Tetangga beli kompor gas kita yang kepanasan. Tetangga yang naik jabatan kita yang hitung pendapatan. Aduh. Lelah, berat. Cek. Boleh jadi ada sempitnya hatimu. Maka nanti saya akan kasih tips ya. Rumus agar hidup memiliki hati yang lapang dan hati yang tenang. Ya, saya seringkali menyebutnya ada 3 tuh yang harus kita lakukan. Yang pertama, don't worry. Jangan khawatir. Jangan terlalu banyak khawatir. Hati yang penuh kekhawatiran hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Tapi hati yang penuh ketenangan akan mengantarkan kebahagiaan dan kelapangan. Apa yang tidak boleh kita khawatirkan? 3. 1, kita tidak boleh mengkhawatirkan masa lalu. Ya karena nggak bisa diubah. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Yang kedua, tidak harus takut juga dengan masa depan. Kadang kita tidak menikmati hari ini karena terlalu khawatir dengan masa lalu dan takut dengan masa depan. Padahal segala sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu tidak akan pernah pergi darimu. Dan sesuatu yang tidak Allah takdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Apa poinnya? Lakukan saja yang terbaik. Biarkan Allah dengan segala rencananya berikan yang terbaik juga untuk kita. Dan yang ketiga, jangan terlalu khawatir dengan penilaian orang lain kepada kita. Ini yang kadang-kadang paling sulit. Ini. Ya? Tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa. Jadi yang pertama, don't worry. Jangan terlalu banyak khawatir. Yang kedua, don't expect. Jangan terlalu berharap kepada selain Allah. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Makin berharap kepada manusia, makin sakit hati. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan, kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Dan yang ketiga, don't hate. Jangan terlalu banyak membenci. Hati yang penuh kebencian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia merawat kebencian di hati. 3, don't worry, don't expect, don't hate. Kita akan bahas lagi lebih jauh tentang mengapa hati juga masih terasa sempit. Tips-tipsnya apa ya? Ahilman, ini penting sekali. Mungkin zikirnya apa, amalannya apa. Pemirsa, nanti kita akan bahas. Jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda berikut.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengapa Hati Kita Terasa Sempit. Ahilman, Ya. kalau kita biasanya suka ada masalah gitu ya, kita curhat sama orang nih, hati kita juga terasa gelisah, tapi kita malah memilih curhat ke orang lain, dari satu orang ke orang lain hanya untuk mencari solusi. Banyak di antara kita yang sebenarnya malah justru berkubang dengan masalah itu nggak selesai-selesai gitu. Baiknya gimana ya kondisi seperti ini? Kalau kita sedang dihadapkan pada satu persoalan dan kita dituntut untuk memilih mana nih jawaban dari setiap persoalan kita, maka Islam mengajarkan ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, istikharah. Istikharah. Apa itu istikharah? Istikharah itu kita meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk dari jawaban persoalan yang sedang kita hadapi. Ya, maka istikharah itu bukan hanya ketika ada pilihan ya. Jadi belum ada pilihan pun juga kita boleh gitu ya. Agar kemudian Allah membimbing kita untuk menemukan jawaban terbaik dari persoalan kita. Yang kedua, ada yang namanya istisyarah. Istisyarah. Apa itu istisyarah? Kita bermusyawarah, berkomunikasi dengan orang-orang yang kita rasa orang itu punya kemampuan untuk memberikan apa ya, kira-kira nasihat terhadap persoalan kita. Kepada orang tua, kepada guru, kepada sahabat, itu boleh, ya. Ada yang ketiga namanya istifta. Istifta. Apa itu istifta? Meminta fatwa kepada hati kita yang paling dalam. Meminta kepada hati. Makanya ada istafti qalbik, tanyakan hatimu. Oke. Jadi kalau kita sedang dihadapkan pada persoalan, coba jeda sejenak. Merenung sedikit. Ya, tinggalkan setiap apa yang sedang kita lakukan, minta kepada Allah. Maka dalam haji ada yang namanya wukuf. Iya. Wukuf itu kan berdiam diri ya. Dalam baca Quran ada wakaf. Ada berdiam. Berhenti, iya. Ya. Kadang dalam hidup butuh ada waktu untuk jeda sedikit. Berhenti sedikit. Bukan untuk menghabiskan hidupmu, tapi justru untuk memulai lagi. Boleh jadi selama ini terlalu cepat gitu. Terlalu sibuk sehingga engkau lupa untuk merefleksikan dirimu dengan keadaan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Maka 3 tadi. Istikharah, istisyarah, istifta. Nah, ketika kita curhat, boleh atau tidak? Boleh. Tapi pastikan kita cerita kepada siapa. Hendaklah kita cerita kepada orang tadi yang punya ilmu, orang yang punya hikmah, kebijaksanaan gitu ya. Karena kalau salah kita curhat, yang ada bukan menyelesaikan masalah, Nambah masalah tapi kadang-kadang. nambah masalah. Maka ya nasihat terbaik sih, jangan terlalu sibuk juga menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Apalagi sekarang di sosmed ya. Sosmed kan yang hadir itu kan sangat umum gitu ya. Kita tidak bisa memilah-memilih kira-kira mana yang menangkap perasaan kita atau tidak. Sebaiknya setiap kita harus punya murabbi, harus punya guru, harus punya mursyid, harus punya ustadz yang membimbing kita di dalam setiap pilihan-pilihan kehidupan kita, termasuk hati. Makanya hati ini perlu dibimbing, salah satunya oleh guru yang memahami tentang ilmu hati, sehingga kita bisa terikat dengan ketenangan hati yang ada gitu. Jadi sudah cocok ya Ahilman ya, kalau bicara soal persoalan hati bisa langsung ke Ahilman juga ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Siapa tahu bisa memberikan solusi dan nasihat yang baik. Tapi Ahilman misalnya gini, kita ini sekarang ada di masa, karena tadi ya era digitalisasi begitu ya. Kasus-kasus depresi misalnya, kecemasan, ini kan luar biasa pesat gitu. Saya sendiri sejujurnya juga pernah mengalami fase itu. Mungkin setiap orang juga pernah mengalami fase itu gitu ya. Dan di saat itu tuh merasa seolah-olah memang tidak ada harapan, gelap semua. Saya tahu saya ada Allah, tapi kadang-kadang untuk memulai itu berat sekali. Bisikan misalnya tidak usah apa segala macam begitu. Nah, kira-kira ketika kita ada di posisi seperti itu, gelap semuanya. Apa yang mesti pertama kali kita bisa lakukan ya? Iya. Ketika kita merasa hidup kita gelap gitu ya, tidak menemukan titik terang di dalam kehidupan yang sedang kita jalani, berarti kita membutuhkan cahaya yang bisa menerangi itu. Dan zikir jawabannya. Yang bisa memberi ketenangan itu hanya Allah. Yang lain enggak. Ada orang yang bilang begini, Ustadz, saya tenang kalau saya jalan-jalan, healing kalau kata anak zaman now. Enggak juga. Pulang-pulang healing juga kadang masih stres ya kadang-kadang. Pusing ya. Bukan healing jadi malah pusing. Ada orang yang mengatakan bahwa saya akan tenang kalau punya harta banyak. Enggak juga.
Ada orang yang bilang, saya akan tenang kalau punya jabatan, pangkat, kedudukan. Tidak juga. Ternyata jawabannya, ketika hatimu ingin tenang, deketin Allah. Kembali kepada Allah. Maka ada satu doa yang Nabi sampaikan. Ini juga doa termasuk di dalamnya ada rahasia kedamaian hati. Oh, oke. Nabi menyampaikan doanya, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu apa? Ketenangan hati ketika bersamamu. Jadi ada orang yang ketika ibadah tuh tenang luar biasa. Tapi ada orang yang gelisah. Ya kan kadang-kadang mohon izin, mohon maaf, sholat buru-buru. Iya. Kalau orang bisa memahami setiap gerakan sholatnya, setiap bacaannya, itu adalah cara dia berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan Allah. Dia akan merasakan nikmat itu, zauk namanya. Rasa manis dari ibadah yang dia tunaikan. Nah kalau udah begitu, itu nikmat dari Allah. Makanya Mbak Mila nih kalau sekarang hadir di majelis ta'lim gitu ya, duduk, dengerin tausiah, ada yang gelisah, ada. Tapi ada orang yang makin dia menyelami lautan ilmu, itu makin dalam, makin dia mendapatkan kenikmatannya. Pertanyaannya, kenapa orang bisa mendapatkan nafsan bika mutmainnah? Ada 3 lanjutannya. Yang pertama, tu'minu biliqa'ika. Karena dia yakin perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lika-liku kehidupan dunia yang dia dapatkan ini hanya proses begitu. Ujungnya dia punya target apa? Berjumpa dengan Allah, mendapatkan ridhonya Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kalau goalsnya jelas, tujuannya tahu, maka seberapa berat pun kehidupan yang dia jalani hanya akan menjadi bagian yang harus dia lalui aja. Ibaratnya ketika ada orang yang ingin mendaki gunung yang tinggi, ketika dia mendaki banyak kegodaannya. Banyak sekali. Tapi kenapa orang itu masih mau terus berjalan? Karena dia tahu tujuannya. Dia ingin sampai ke puncak gunung itu. Gitu kan? Ketika ada atlet, dia berlatih banting tulang luar biasa, capek. Kenapa? Karena dia tahu tujuan. Satu saat aku ingin mendapatkan award itu. Maka secapek apapun dia latihan akan dia jalani karena tahu tujuan. Hidup akan menjadi bahagia dan tenang ketika tahu tujuannya apa. Ya. Yang kedua, watardo biqadaika. Kita menerima ketentuannya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini kan sedang menjalankan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar ridha, belajar menerima dengan apa yang Allah berikan. Dan yang ketiga, wataqna'u bi'ata'ika. Ada rasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Mengapa ada orang yang sempit hatinya? Karena dia tidak pernah merasa cukup. Apalagi jika dia mengejar keinginan. Itu yang sekarang lagi ngetren tuh penyakitnya. Namanya insecure. Dan yang kedua overthinking. Iya kan? Iya, betul. Insecure, rendah diri dengan keadaan yang dia dapatkan. Overthinking, terlalu berlebihan berpikir sesuatu yang tidak harus dikhawatirkan. Maka penyakit hati ini harus diselesaikan memang. Konsepnya adalah ketika misalnya kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hati, atau kita merasa memang betul hati saya terasa sempit, paksa untuk ibadah. Paksa untuk kembali kepada Allah. Ya, mulai perbaiki dengan hal-hal yang wajib kita dilihat, terutama yang sunnah juga. Maka ada juga dalam keterangan lain tuh ada namanya tombo hati kan, obat hati. Ada 5 perkaranya kan. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Jadi bukan hanya baca Quran tapi coba dengan maknanya. Belajar memahami maknanya. Apa ini artinya? Apa ini maksudnya? Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Belajarlah bangun di sepertiga malam. Ya, minta sama Allah. Karena di waktu itu adalah waktu yang terbaik untuk engkau mendapatkan kebaikan dalam hidup. Yang ketiga, perbanyaklah berpuasa. Puasa itu menahan. Ya, puasa itu bisa mengendalikan diri kita untuk berbuat maksiat, untuk berbuat salah. Yang keempat, bergaullah dengan orang soleh. Temukan orang-orang yang bisa membawa positive vibes, kalau kata anak zaman sekarang ya. Saat menatapnya, melihatnya, mendengar suaranya, setiap gerak-geriknya, mengantarkanmu pada kebaikan. Dan yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Zikir. Tenangkan hatimu. Kadang hidup tidak sesulit apa yang kita pikirkan. Kadang yang menjadi sulit itu bukan kehidupannya, tapi cara pandang kita tentang kehidupan. Baik. Di beberapa pembahasan kita sudah dibahas kemarin kan. Jika engkau merasa hidup ini terasa berat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan kita. Masya Allah. Kenapa engkau sekarang diuji dengan sesuatu yang terasa berat? Karena Allah tahu hati dan pundakmu cukup kuat untuk menghadapi ujian itu. Oke. Jangan menyerah ya. Jangan Hilang harapan kepada Allah. Terima kasih Ahilman. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda dapat menyampaikannya melalui email yang tertera pada layar kaca. Sebagai penutup, seperti biasa, Ustadz Hilman Fauzi akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup. Saya Meladia Rahma undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hati terasa sempit, jawabannya segera lapangkan hatimu dengan berzikir kepada Allah. Segera lembutkan hatimu dengan memperbanyak ingat kepada Allah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang bisa mengantarkan ketenangan hati adalah zikrullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu akan menjadi tenang. Mulailah dengan lisan kita yang terbiasa mengucapkan kalimat zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Biasakan lisan kita mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Ketika diberi nikmat, alhamdulillah. Ketika diberi musibah, innalillah. Ketika melihat sesuatu yang mempesona, masya Allah. Ketika melihat sesuatu yang kurang baik, subhanallah. Ketika berjanji, insya Allah. Ketika berbuat salah, astagfirullah. Lisan yang biasa berzikir akan mengantarkan ketenangan dalam hatinya. Yang kedua, perbaiki sholat. Sholat itu adalah waktu terbaikmu untuk semakin dekat dengan Allah. Disitulah waktu engkau munajat kepada Allah, kau meminta kepada Allah, dan kau mendekat kepada Allah. Jaga sholatmu, perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan perbaiki hidupmu. Yang ketiga, baca Al-Quran. Al-Quran adalah perangkat yang Allah hadirkan sebagai sumber kehidupan untuk kita yang akan mengantarkan ketenangan dalam kehidupan. Al-Quran petunjuk, Al-Quran syifa, obat untuk setiap penyakit di dalam diri kita. Bahkan Al-Quran juga bisa melapangkan hati kita dan juga mengantarkan kemuliaan dalam hidup kita. 4, hadir di majlis ilmu. Majlis zikir, majlis ilmu itu adalah raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Dan selanjutnya, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Jika hatimu terasa sempit, di saat itulah alarm agar engkau memperbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang bisa memberikan ketenangan kepada kita. Hanya dengan mendekat kepada Allah lah yang akan mengantarkan kelapangan untuk kita semua. Bersyukurlah jika hari ini Allah menyapa kita dengan ujian dalam hidup. Karena boleh jadi disitulah Allah sedang ingatkan kita bahwa sedang ada jarak antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah bimbing hati kita, Allah lembutkan hati kita untuk mendapatkan ketenangan sehingga kita bisa merasakan kebaikan dalam hidup. Belajar bersyukur dengan nikmat Allah, belajar bersabar dengan ujian darinya, belajar ridha dengan semua ketentuannya, dan belajar ikhlas untuk memberikan yang terbaik kepadanya. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah. Semoga pagi ini Allah membimbing kita dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Sayangi kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Ridhoi setiap kehidupan kami, sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami, tenangkan perasaan kami. Bimbing agar hati kami senantiasa dekat dan taat kepadamu ya Allah. Bimbing hati kami agar senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong kami agar senantiasa berzikir kepadamu. Tolong kami ya Allah agar senantiasa bersyukur dengan nikmat-Mu. Dan tolong kami ya Allah agar senantiasa kami memperbaiki ibadah kami kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika pagi ini ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada di antara kami yang sedang punya hajat, qabulkan dan segerakan hajatnya ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua diberikan ketenangan hati dan kita semua diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.